Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya adalah peserta diklat calon guru penggerak angkatan 4 dari SMP Negeri 9 Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memperlihatkan aksi nyata penerapan budaya positif dan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Berikut aksi nyata yang saya lakukan yang menjadi latar belakang kegiatan ini, yaitu membiasakan budaya positif, merupakan suatu kegiatan pembiasaan yang akan terus mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam hal melaksanakan aturan dengan kesadaran sendiri sehingga visi sekolah impian akan tercapai, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila. Tujuan daripada aksi nyata mewujudkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup peserta didik agar selamat dan bahagia, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pada kesempatan hari ini, mengingat sudah dikeluarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang penguatan kegiatan keagamaan, maka dipandang perlu untuk segera melakukan diversifikasi kurikulum. Diversifikasi kurikulum itu artinya menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kearifan lokal di daerah. Nah, di Aceh ini kan syariat Islam, Rambi Mekah. Nah, makanya muncullah surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, dalam hal ini kita fokus saja kepada budaya positif. Jadi budaya positif itu ya bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik atau membiasakan kepada peserta didik tentang budaya positif. Nanti ada siswa yang terlambat seperti tadi kasusnya, bagaimana cara penanganannya. Nah, ini adalah bagian dari refleksi kolaborasi. Jadi kalau ada hal-hal boleh disampaikan, nanti ditanyakan, kita diskusikan. Nah, dalam kegiatan ini kita mengacu pada salah satu tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Ngarso Suntodo ing Madia Mangun Karsa Put Uri Handayani. Ya. Di depan memberikan contoh, di tengah membangkitkan semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, inilah yang akan kita lakukan kepada anak didik. Ini gambaran secara umum kondisi pendidikan di Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, bisa dilihat. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang tuh kayaknya nggak ada perbedaan. Sama dia. Guru di depan banyak memberikan materi, jelaskan. Nah, ini membuat siswa kurang aktif. Dalam kegiatan kurikulum yang sekarang itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu ada yang namanya P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, sekarang berubah menjadi profil pelajar Pancasila yang isinya ada 6 poin. Ini yaitu yang tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kan sesuai nih dengan surat edaran Dinas Pendidikan. Jadi program ini bukan hanya program guru penggerak, tetapi memang program kementerian dari pusat. Jadi Kementerian Pendidikan itu merumuskan metode pendidikan itu melalui banyak program, dimulai dari sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. Profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh daerah kita, Dinas Pendidikan Nagan Raya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Ya, ini juga penting kita tanamkan rasa kebinekaan global. Kenapa harus global? Kenapa nasionalisnya hilang? Karena memang kehidupan bernegara ini sekarang ini ya luas, tanpa batas. Jadi kita harus menghargai perbedaan, keberagaman secara internasional. Jadi nasionalisme yang terlalu kaku itu sudah tidak dibenarkan lagi. Kemudian ada gotong royong. Ya, ini menjadi budaya kita, budaya bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Kreatif. Siswa dituntut kreatif, bisa mengembangkan bakat minatnya. Jadi kita waktu memberikan pelajaran itu nggak boleh langsung menjelaskan aja. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk kreatif. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis itu bisa menemukan sesuatu yang memenyahkan masalah, yaitu bernalar kritis. Kemudian juga ada mandiri, ya artinya bisa menyelesaikan masalahnya secara sendiri tanpa harus selalu minta tolong. Jadi budaya minta tolong tuh ya ditiadakan, minimal untuk
masalahnya sendiri bisa menyelesaikannya. Pendidikan berdasarkan teori Ki Hajar Dewantara itu ada dua kodrat, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu misalnya karakter anak itu sudah terbentuk, memang sudah dari sononya, dari penciptanya, itu kodrat alam, nggak bisa kita rubah. Kemudian kodrat zaman, ya ini keadaan, lingkungan. Jadi misalnya gini, kalau kita umpamakan, kita contohkan yang lebih sederhana tentang kodrat. Kalau ada sebatang pohon ubi kayu, kita tanamkan di tempat yang subur, maka tumbuh subur dia, buahnya bagus. Tapi kalau kita tanam di tempat yang tandus, gersang, hidup dia, tapi kan nggak bagus. Nah, itu kodrat alam. Nah, sekarang inilah yang harus kita kerjakan kepada anak-anak kita. Siswa yang kira-kira kurang, ya memang itu kodratnya kurang baik, itu memang sudah kodratnya. Nah, tugas kita yang menjaga seperti tanaman tadi, kita pupuk, kita sirami, supaya batang pohon tadi itu tumbuh subur dan berbuah maksimal. Dan untuk melaksanakan itu tidak cukup satu kali, nggak mungkin sekali pupuk, nggak mungkin sekali siram, tetapi harus kita lakukan terus menerus. Memang lelah kalau kita menangani masalah siswa yang ya butuh perhatian khusus. Ya contohnya seperti yang tadi ya, itu anak itu aja. Ya memang tugas kita nggak boleh capek. Ya terus menerus gitu. Hasilnya di mana? Hasilnya nanti ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah kan gitu. Kemudian kodrat zaman. Ya, kodrat zaman ya keadaan kita. Jadi gini, sekarang ini alat teknologi sudah maju. Kita bisa manfaatkan itu untuk dunia pendidikan. Dan ini sudah saya praktekkan ketika pelajaran itu menggunakan HP. Memang ini butuh pengawasan, tapi itu boleh kita manfaatkan. Ini tujuannya kita memperkenalkan HP teknologi ini bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi bukan hanya untuk main game. Kalau ini nggak kita perkenalkan, anak-anak yang tahu main game online. Tapi ini kita perkenalkan, karena anak-anak nanti kedepannya nih ada yang jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara. Dengan adanya pengalaman bahwa teknologi bisa digunakan untuk berbagai bidang, bisa jadi anaknya nanti mau mengembangkan alat-alat teknologi sesuai dengan minat bakatnya. Ini hanya contoh saja, jadi bisa berubah, bisa beda. Artinya gini, ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita libatkan anak-anak seluas-luasnya, terserah mau bikin apa dia kesepakatannya. Kita mungkin cuma bisa memberikan contoh. Nah, ini contoh yang sudah saya buat di kelas 2. Ini masih contoh aja, ini tanpa arahan. Jadi nanti wali kelas bisa membuat kesepakatan kelas, kemudian di print, dicetak, ditempel. Ketika ada kasus-kasus anak terlambat atau tidak mengerjakan tugas, ya kita ingatkan bahwa mereka sudah melanggar kesepakatan kelas. Lalu apa komitmen berikutnya? Kegiatan penguatan kegiatan keagamaan, diantaranya sholat duha Pak Dir ya, sholat duha, apalagi Asmaul Husna. Nah itu adalah ya Yasin. Itu kegiatan yang sudah diperintahkan oleh Dinas Pendidikan. Tetapi kita juga harus punya program sendiri, yang artinya nggak harus disuruh dari Dinas Pendidikan. Ini ya kesepakatan kelas ya, saya udah. Kemudian waktu kegiatan pembelajaran, ini kegiatan masih kesepakatan kelas.
Nah, ada kelas impian. Setelah ada kesepakatan kelas, pasti ada kelas impian. Kelas ini maunya nanti kayak mana gitu. Ya lingkungan yang bersih, berarti kelasnya bersih. Dan ini tanggung jawab semua peserta didik di kelas. Toleransi, ya semua wajib toleransi. Jangan ada anak yang berantem. Kalau ada kasus berantem ya kita ingatkan tentang apa yang sudah disepakati. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini budaya positif. Ini sudah lama kita tinggalkan Pak Dera. Jadi sebenarnya setiap mau masuk kelas harusnya kita baris dulu siswanya. Masuk satu persatu memberikan salam. Ini budaya positif. Tujuannya apa? Ketika anak-anak ini nanti bertamu atau masuk kantor, paling tidak dia mengucapkan salam permisi. Jadi nggak ada yang nyelonong. Pengalaman saya kemarin di waktu ANBK di sekolah lain, itu nggak saya sebut sekolahnya. Ada siswa masuk, nggak ada permisi, di situ ada makanan guru, langsung duduk makan di situ. Nah ini gimana kan gitu? Tidak pernah kita contohkan hal positif di sekolah. Kemudian ada lagi minuman di depan guru, itu jatuh, dia pijak lagi aqua itu, jadi muncrat ya. Habis itu dia ya ketawa-ketawa gitu. Nah ini adalah contoh siswa-siswa yang memerlukan perhatian khusus tentang budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Jadi Pak Gir, apa bisa kita kembalikan lagi budaya positif seperti ini? Masuk kelas, baris, ya satu persatu. Ini melatih karakter anak. Jadi anak itu nanti ya harapannya ketika bertamu ya bersalam gitu. Ini baik harus sosialisasi dulu kan sama anak sama ibu. Jangan nanti ada satu guru mau seperti itu, ada guru yang nggak mau dan ada guru belum tahu info. Nah inilah makanya banyak yang nggak datang. Guru harus tahu. Kalau siswa, itulah makanya dibuat kesepakatan kelas tadi. Ini tugas wali kelas yang sosialisasi. Kemudian berdoa. Ya, pertama ini berselawat Nabi. Ada salah satu hadis, siapa yang berselawat kepadaku maka akan sampai kepadaku. Nah, makanya pentingnya kita membangun sebuah karakter ya sesuai dengan kearifan lokal di daerah. Di Aceh berlaku syariat Islam. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang pertama sekali ya setelah masuk antri tadi itu langsung menyanyikan Indonesia Raya atau lagu wajib yang lain, kemudian disambung dengan bersalawat Nabi, lalu duduk, baru berdoa. Dan ini bisa dimasukkan dalam kegiatan RPP. Makanya tadi judulnya di surat undangan diversifikasi kurikulum. Nah ini berdoa ya. Ya boleh dimasukkan. Inilah makanya judulnya diversifikasi kurikulum. Jadi kurikulum kita, mata pelajaran yang kita ampuh itu kita sesuaikan dengan kearifan lokal di Aceh. Agama tak bekung, budaya tak jaga. Iya, kira-kira seperti itu. Malum saya kurang ngerti itu. Pak, sekali lagi Pak, terus tanya Pak. Ya, gimana? Untuk sekolah yang misalkan ini kan yang sudah disosialisasikan. Untuk sekolah yang belum disosialisasikan, apakah sudah diterapkan kurikulum Merdeka itu tadi Pak? Belum ya? Belum. Ini bertahap. Untuk sekarang ini dimulai dari sekolah penggerak. Tapi yang belum masih memakai kurikulum yang lama. Masih pakai kurikulum yang lama tetapi sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah sasaran. Maksudnya tingkat perbedaan antara kurikulum yang lama dengan kurikulum yang sekarang itu berarti lebih ya biasanya kan Pak ada positifnya ada negatifnya. Ya betul.
sosialisasi kurikulum yang baru ini tingkat ketercapaiannya daripada kurikulum yang lama itu, manakah yang kira-kira Bapak sosialisasikan ini, manakah kira-kira yang lebih baik? Karena di dunia pendidikan ini kan Pak, setiap tahun berganti kurikulum, jadi bagaimanakah kita sebagai guru ketika menerima sosialisasi seperti ini, manakah yang maksudnya ini memang bisa diterapkan kan, karena sekolah kan berbeda-beda. Ya memang ganti pemimpin, ganti peraturan, tapi sebenarnya itu Tidak ada setiap tahun. ya tidak ada, ya tiap ganti pemimpin ya. Tapi itu sebenarnya tidak mendadak, bukan serta merta ganti pemimpin terus langsung perubahan. Tapi Pak, ini kan tidak diganti, cuma revisi. Ya dikembangkan. Tidak diganti kurikulum 2000 Pak. Revisi. Itu lebih baik. Nah, sekarang ini kan sudah berlaku kurikulum percobaan ya. Nah, itu masih dalam transisi. Kalau di tingkat SMA sudah mulai terjadi itu pengurangan mata pelajaran. Beda jauh. Tapi intinya kepada penguatan karakter. Makanya sekarang ini siswa itu mau pinternya di pelajaran mana, ya biarin. Kurangnya di pelajaran yang mana, ya nggak masalah. Yang penting karakternya bagus, kita naikkan kelas. Dan ketika menjadi manusia kedepannya, itu mereka bahagia, sukses, dan berkarakter. Jadi pencapaian KKM itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. KKM sudah tidak relevan. Tapi kebanyakan masih menggunakan KKM kita. Ya udah kita sepakati di tingkat sekolah. Kalau memang mau kita gunakan KKM ya udah kita laksanakan terus. Kemudian perankingan juga itu sudah tidak relevan. Ya. Oke, ini budaya positif yang sudah saya praktekkan. Nah, kemudian ini ke administrasinya, komponen diversifikasi kurikulum, ke RPP-nya. Jadi dalam kurikulum itu ada 3 komponen diversifikasi. Yang pertama intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah kegiatan belajar kita, materi ajar kita, kompetensi dasar kita yang kita ajarkan. Itulah intrakurikuler. Intrakurikuler itu bisa kita kembangkan sesuai dengan budaya di lingkungan sekolah atau budaya daerah. Ya misalnya seperti yang tadi, pertama berselawat, ya, kemudian berdoa, itu kita masukkan dalam RPP kita, intrakurikuler, dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada kokurikuler. Nah, kokurikuler ini juga bisa kita kembangkan sesuai dengan potensi di wilayah kita. Misalnya museum, berkunjung ke museum. Kalau dulu mungkin kita kenal ada study tour dulu ya. Sekarang istilah itu sudah tidak ada lagi. Diganti dengan kegiatan kokurikuler. Atau juga misalnya gini, kegiatan kokurikuler itu kegiatan keagamaan misalnya. Ada siswa yang minta izin 2 hari nggak sekolah, alasannya mau ikut atau latihan Maulid Nabi misalnya, atau mau musik. Itu sekolah harus mengizinkan dengan konsekuensi. Misalnya gini, ada anak ingin libur 2 hari atau izin 2 hari karena ikut kenduri di kuburan. Itu masalah itu kan masalah agama, berarti harus minta izin ke guru agama dan harus mengizinkan. Tapi ada tapinya, ada yang harus ditagih dari kegiatan itu, harus ada laporannya. Dan itu nanti anak itu harus kita tagih dari kegiatan itu berupa laporan. Kalau dulu saya ingat waktu sekolah, waktu bulan Ramadan, itu dari sekolah diberikan catatan terawih ya kan, nah tanda tangan tengkunya. Sekarang apa masih ada nggak tahu lagi. Jadi harus ada yang kita tagih gitu. Jadi kita memberikan izin itu nggak cuma-cuma.
Nggak masalah, nggak masalah. Itu tugas guru agama itu untuk mengkoordinasi. Dan ini bisa dimasukkan dalam kegiatan kurikulum. Kalau pendiri itu kayak pendiri dalam pesta Pak. Nah, kalau pesta beda lagi, beda lagi. Juga ada yang bisa dibagi nih buat gitu. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, kalau ekstrakurikuler sudah jelas sering dilakukan. Misalnya itu ekstrakurikuler itu dilakukan di luar jam efektif. Olahraga biasanya ya, kesenian atau keagamaan. Jadi ini di dokumen yang saya buat, potensi daerah di lingkungan SMP 9 Darul Makmur itu adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi bisa kita sesuaikan dengan materi pelajaran kita. Kalau biologi bisa juga bawa ke lapangan boleh tentang makhluk hidup. Nah dulu kita punya pengalaman seperti itu, ya kan? Lapangan bola atau ke limbah kelapa sawit itu pabrik boleh, kalau boleh dapat izin. Ya. Nah inilah makanya perlunya kita menganalisa potensi di lingkungan sekolah kita. Ada pasar boleh situ IPS ya, IPS ekonomi. Boleh kita mengamati kegiatan pasar tuh. Ya. Nah kemudian karakter peserta didik yang di SMP 9 ini saya anggap karakter peserta didiknya adalah disiplin, toleran, kerja keras, tapi masih minim tentang teknologi. Ini dokumen yang saya buat. Kemudian budaya yang perlu kita terapkan di sekolah, ya toleransi dan Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Syafitri SPD. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 9 Darul Makmur. Saya akan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pak Imron selaku calon guru penggerak. Beliau adalah guru yang kreatif dan kadang sedikit sering membantu guru di sekolah. Setelah kegiatan berbagi, Pak Imron melakukan budaya positif di sekolah dan mengajak serta memotivasi untuk penerapan di dalam kelas. Selamat buat Pak Imron dan terus berkarya, semoga memberikan dampak positif dan menjadi pelopor perubahan yang lebih baik di sekolah, dan semoga kami Dewan Guru juga dapat mengikuti jejak beliau menjadi guru penggerak yang aktif, inovatif, dan profesional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.